Pers bukan sekedar berita. Ia adalah cermin dari nilai, semangat, dan suara sebuah bangsa. Dan di balik bangunan megah Monumen Pers Nasional tersimpan jejak panjang perjuangan akan satu hal, yakni kebebasan berbicara. Tantangan dari Monumen Pers Nasional memang kita tantangannya adalah cara menyesuaikannya dengan proses informasi yang sangat cepat saat ini dan proses media digital yang sangat cepat. Semua bermula di masa penjajahan Belanda. Abad ke-17, mereka mengendalikan semua bentuk penerbitan. Pers hanya alat dagang dan propaganda belaka. Surat kabar seperti Batavia Novels atau Batavia's Courant hadir, tapi dalam bahasa Belanda. Untuk mereka, bukan untuk rakyat. Lalu, Jepang datang tahun 1942. Bukannya membebaskan, mereka malah mengendalikan semua informasi. Pers semakin matang jadi alat propaganda. Tapi, setelah kemerdekaan 1945, harapan itu muncul. Undang-Undang 1945 menjamin kita bebas berpendapat, bebas menulis, bebas mengkritik. Sayangnya, masa itu tak bertahan lama. Di era Soekarno, kontrol pers kembali diperketat. Banyak jurnalis dibungkam. Lanjut ke era Soeharto, pers benar-benar hidup dalam ketakutan. Kritik dibungkam, media dikendalikan. Tapi 1998 jadi titik balik. Reformasi menjungkir balikkan segalanya. Pers bangkit, media baru lahir. Jurnalis mulai berani bicara lagi. Demokrasi menemukan suaranya. Namun kini, tahun 2024 sampai 2025, ancaman baru mulai muncul lewat revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran yang seolah membangkitkan jiwa yang mati ketika reformasi. Menilik dari kompas.com, draft RUU tersebut bahkan sempat ramai diperbincangkan pada awal 2024 karena keberadaannya dianggap bisa mengancam kebebasan pers. Salah satu yang menuai sorotan tajam adalah pelarangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pelarangan itu ada di dalam pasal 50B ayat 2 draft RUU penyiaran terbaru atau versi Maret 2024. Kemudian, pada pasal 50B ayat 3 diatur mengenai sanksi apabila melanggar aturan pada ayat kedua tersebut. Mulai dari teguran tertulis, pemindahan jam tayang, pengurangan durasi isi siaran dan konten bermasalah, penghentian sementara siaran, denda, hingga rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Mulai dari teguran tertulis, pemindahan jam tayang, pengurangan durasi isi siaran dan konten bermasalah, penghentian sementara siaran, denda, hingga rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Namun kini, tahun 2024 sampai 2025, ancaman baru mulai muncul lewat revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran yang seolah membangkitkan jiwa yang mati ketika reformasi. Dikutip dari detik.com, pers bukan hanya tentang media, tapi tentang kita, tentang suara kita yang terpatri dalam hak-hak demokrasi. Pak B.J. Habibie pernah berkata, kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi. Pertanyaannya,
Jika pers dibungkam, siapa lagi yang akan bicara kebenaran? Jadi, jangan diam, jangan apatis, dan jangan menyimak semua dengan pasif. Karena jika kita memilih begitu, bukankah sama saja dengan menyetujui kebungkaman itu?